Oke, assalamualaikum, salam ternak kapten, salam jumpa lagi bersama Lukman Farmer. Kita kembali ke kelas pendidikan dari kampus ternak milenial. Hari ini kita masih akan membahas mengenai basic atau dasar di budidaya kambing dan domba. Dan hari ini kita akan coba bahas mengenai apa saja sih usaha yang bisa dilakukan di kambing dan domba. Jadi apa yang bisa diusahakan di dunia kambing dan domba. Oke, dan nantinya kita akan menemukan ada yang bagian hulu sampai dengan hilirnya. Sebagai informasi, saya pernah membuat riset kecil-kecilan untuk usaha di kambing dan domba ini. Paling tidak dari hulu sampai hilir itu ada sekitar 52 bidang usaha yang kesemuanya bisa menjadi usaha utama gitu ya. Jadi nggak ada yang sampingan-sampingan. Bisa menjadi usaha utama yang tentunya akan bisa menghasilkan keuntungan dan penghasilan bagi kita sebagai pengelolanya. Oke. Kita akan langsung masuk ke apa yang bisa diusahakan di kambing dan domba. Kita mulai dari angka yang pertama, yaitu tentu saja breeding atau kembang biak di pemeliharaan kambing dan domba dengan cara perkawinan, baik itu kawin alami ataupun kawin buatan gitu ya. Breeding ini kadang bisa disebut juga sebagai jantungnya peternakan gitu ya. Jadi apapun sumbernya akan berasal dari breeding ini. Tanpa ada breeding ini, maka tidak akan ada usaha turunannya ke bawah gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk breeding, kemudian kita ke milking atau perah susu ya. Jadi ini usaha lanjutan berikutnya dari breeding, karena milking ini tidak akan berlangsung, tidak akan terjadi kalau tanpa ada breeding. Jadi indukan jantan ataupun indukan betina, kambing ataupun domba itu bisa diperah kalau dia sudah melahirkan, sudah pernah melahirkan gitu ya. Usaha nomor 2 adalah milking. Yang nomor 3 kita sebut sebagai fattening atau penggemukan, yaitu usaha untuk membesarkan atau menambah bobot dari sejumlah ternak atau seekor ternak, kambing ataupun domba, dengan tentu saja dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Di persyaratannya mulai dari SOP-SOP yang harus ditepati kalau di pengemukan. Kemudian yang keempat, di kambing dan domba tentu kita akan ngomongin mengenai trading atau jual beli. Nah, ini yang sudah umum ya di kambing dan domba, memang ujungnya akan di jual beli ini. Jadi jual beli ini biasanya akan sangat ramai, akan sangat masif ketika momen-momen tertentu di kambing dan domba ya, seperti Idul Adha, kemudian momen pasaran atau hari-hari di mana pasar hewan atau pasar ternak itu aktif gitu ya, akan terjadi trading ataupun kita tiap hari bisa trading dari kandang kita sendiri. Jadi nanti prinsip trading ini ada yang harus Bapak Ibu pegang semua, sobat ternak semua harus pegang. Di prinsipnya adalah kandang kita adalah pasar kita. Jadi apapun yang dilakukan di jual beli, lakukan di kandang kita itu akan lebih banyak menguntungnya daripada kita keluar gitu ya. Salah satu keuntungannya adalah kandang kita menjadi terkenal atau menjadi dikenal oleh orang luar gitu ya. Kemudian usaha yang nomor 5 di kambing dan domba ada namanya kambing domba itu sebagai hewan fancy, hewan kontes, atau hewan pet, hewan kesukaan, hewan piaraan. Nah, ini merujuk pada beberapa jenis kambing tertentu yang punya nilai seni gitu ya. Misalnya di Indonesia sini yang dulu sudah pernah dimulai dan sampai sekarang pun masih ada adalah kontes kambing untuk peranakan etawa, ras Kaligesing maupun Sunduro. Kemudian sekarang berlanjut ini mulai banyak kambing ataupun domba yang dikonteskan, baik untuk ukuran bobot ataupun ukuran sesuai dengan kriteria-kriteria jenisnya ya. Jadi PI Kaligesing punya kriteria jenis sendiri, Senduro punya kriteria jenis sendiri, domba punya kriteria jenis sendiri termasuk dengan bobotnya. Di hewan pet juga ada beberapa kambing ataupun domba yang memang dia punya ukuran mini, kemudian dipelihara itu sebagai hewan piaraan itu sangat menyenangkan, itu bisa dijadikan hewan pet ya, seperti yang ada di Indonesia sekarang ada Nigerian Dwarf, kemudian ada kambing kacang cross dwarf ataupun pygmy gitu ya. Dan yang keenam, apa yang bisa dilakukan di kambing dan domba? Kita merujuk pada usaha masak-masakan atau catering ya. Catering di sini
Berarti kita mengelola kambing dan domba sebagai hasil utama yaitu daging dikelola menjadi masakan-masakan, entah nantinya jadi akikah ataupun nanti jadi warung sate atau warung tengkleng dan sebagainya, ataupun nanti ada usaha masak-masakan yang lain misalnya nasi kebuli kambing ataupun nanti ada kambing guling dan sebagainya gitu ya. Nah, dan yang nomor 7, setelah catering, setelah usaha masak-masakan, kita akan ngomongin mengenai by-product-nya atau produk ikutan dari budidaya kambing dan domba yang utama, yaitu 1, 2, 3 ini. Ini budidaya yang utama, nanti hasil ikutannya kita akan menemukan ada yang namanya pengelolaan pupuk organik ya, pupuk kandang, kemudian ada agro atau eduwisata. Ini pangsa yang besar sekali karena pengusaha agrowisata atau eduwisata pasti akan terus terjadi rolling untuk ternaknya, karena yang akan ada di kandang biasanya ternak-ternak yang masih lincah dan menurut gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk riset ataupun untuk penelitian, saja ini terkait dengan dunia pendidikan ataupun kita sendiri. Kemudian ada outing class, ini untuk anak-anak PAUD, TK, SD, sampai dengan SMP, outing class untuk kegiatan tengah semester. Di kandang kita pun sudah ada outing class, jadi masuk ke kandang, nanti kita kelola anak-anak untuk bisa interaksi dengan ternaknya, kambing dan domba, yang baik yang anakan ataupun yang dewasa. Kemudian ada industri pengelolaan produk-produk hilir ya, seperti susu, karamel, terus jadi kerupuk susu, es krim, dan sebagainya. Ini gambaran umumnya, jadi untuk Bapak Ibu dan Sobat Ternak semua, kapten semua, bahwa di kambing dan domba ada banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa diusahakan, dan paling tidak untuk dari hulu sampai hilir ini, saran kami di Kamus Ternak Milenial, kita sarankan untuk paling tidak ada 4 bidang yang bisa saling mendukung. Jadi jangan hanya mengandalkan pada satu bidang. Oke. Contoh kita ngomongin mengenai fattening saja. Pengemukan kita bisa lakukan tiap hari. Nah, perputarannya mungkin dianggap cepat, tapi tetap akan ada masanya usaha itu naik dan turun. Jadi untuk mensupport atau bisa mengimbangi kegiatan cash flow-nya, kita paling tidak ada 4 kegiatan. Seperti di kami di Nawakartika Farm, kita ada breeding, kemudian ada milking, kemudian ada pengelolaan susu, pengolahan susu, kemudian kita ada trading yang jelas, pasti ya berlangsung tiap waktu ya. Kemudian kita juga buka jasa konsultan dan jasa pendampingan ternak. Kita berkunjung ke kandang langsung, visiting kandang untuk mengetahui masalah di kandang dan kita selesaikan di kandang itu juga. Oke, jadi itu sobat ternak semua, kapten semua, di dunia kambing dan domba paling tidak ini garis besarnya untuk usaha yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan sobat ternak semua selalu sehat, selalu semangat untuk tetap berjalan di dunia kambing dan domba. Nah, salam ternak untuk kapten semua, kita ketemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum.